Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawan. Sekarang saya sedang bekerja di SMP Negeri 3 Bradu sebagai guru IPA. Saat ini sedang menempuh program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi IPA. Motivasi belajar peserta didik yang rendah akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik juga. Untuk itu, pada aksi UKM PPG kali ini, saya akan mengambil aksi model pembelajaran problem based learning, berbantuan metode praktikum dan media interaktif laboratorium virtual untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Pada materi sistem peredaran darah manusia, topik frekuensi, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Untuk itu, selamat menyaksikan aksi dari UKM PPG saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian ini? Alhamdulillah, sehat, baik, luar biasa, semangat, yes. Sebelum saya mulai, saya akan cek dulu semua ya. Saya kajian. Nanti ketika saya sampaikan namanya, silakan bilang Hadik gitu ya. Menyampaikan Hadik. Alvan, Ayunda, Benito, Budi Kurniawan, Eka, Reza Zakaria, Fatir Jendratul Hamdi, Ika Nur Fadila, Intan Nur Aini, Keila, Airani, Afif Islam. Sebelum kita memulai, kalau misalkan ada sampah-sampah di sekeliling kalian atau mungkin itu bagian-bagian kursi yang belum pas, silakan dibabat-babatkan atau disesuaikan ya. Lihat, ambilkan hasilnya biar suasana kondisi kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah itu untuk hari ini tadi malam sudah saya sampaikan bahwa kalian harus mendownload aplikasi Biosmart dan Browser ya. Sudah di-download semua? Sudah. Ya. Tadi semua persiapan kita sudah siap. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Saya tanah air ya. Silakan bisa berdiri terlebih dahulu. Buat kita semua. Oke, selanjutnya adalah ice breaking. Nah, ice breaking biasa
biasa kita permainan. Sebelumnya dengarkan kata-kata saya ya. Yuk, berdiri. Tangan ke samping. Semua tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Samping. Lagi salah. Tangan mengepal. Tangan tepuk tangan. Tangan tepuk tangan tidak berdiri. Iya, tepuk tangan bagi kita semua. Ya, silakan duduk. Baik, kali ini adalah pretest ya. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi, apakah kalian sudah paham atau belum urusan belakang? Yang penting dikerjakan dulu sepaham kalian. Nah, linknya ada di situ dengan mengetikkan https://bit.ly/soal denyut jantung. Silakan digunakan perangkat gawainya yang sudah saya sampaikan, dibuka HP-nya untuk mengakses link soal pretest. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Sesi pretest ya, kalau misalkan ada sesi di situ, sesinya pretest. Ya. Sesinya pretest. Yang 80, ada berapa? 40, oke. Ya. 60 ya. Baik. Jadi pretest tidak apa-apa. Jadi untuk pemahaman kalian dulu. Baik. Selanjutnya letakkan dulu HP-nya ya. HP-nya diletakkan semuanya. Setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya. Yaitu kamu amnesia apa? Lupa ingatan ya. Lupa ingatan kan stres ya. Amnesia itu lupa, kamu amnesia enggak ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang alat peredaran darah dan mekanisme kerja jantung. Apa saja fungsi jantung? Niko, apa kok? Fungsi jantungmu itu untuk apa kok? Menyalurkan darah ke seluruh tubuh supaya tersalur ke seluruh tubuh. Apakah jantung itu menyalurkan? Berarti jantungnya jalan-jalan? Tidak. Apa? Hanya memompa. Nah, supaya bisa tersampaikan ke seluruh tubuh butuh bantuan, yaitu pembuluh darah. Jika iya, organ apa itu? Pembuluh darah. Oke. Nah, organ apa yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh? A, B, C, D. D apa itu? Jantung. Berapa jumlah ruangan pada jantung? 4. Nah, pada saat jantung bekerja, ketika bilik kontraksi, maka serambi relaksasi, kemudian bergantian. Itu sedang apa ya? Kelelahan, kecapean, baru olahraga. Nah, saat sedang olahraga, pernahkah kamu merasakan bahwa denyut jantung kamu berdetak lebih kencang daripada biasanya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Beraktivitas ya, beraktivitas butuh energi dan lelah, jadi detak jantungnya lebih kencang gitu ya. Lah ketemu ceweknya atau ketemu pacarnya detak kencang apa enggak itu? Maksudnya apa? Banget banget katanya itu. Apakah hubungan antara aktivitas kita dengan denyut jantung?
Ada hubungan tidak? Ada. Jadi kita hubungannya apa? Apa dan baik saja. Buat apa dipelajari, Pak? Buat apa sih materi kayak gini? Jadi materi ini ya yang akan kita pelajari itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kenapa kok bisa cepat, bisa lambat, gitu ya. Dengan mengetahui faktor tersebut, kita bisa menjaga supaya denyut jantung tetap sehat dan stabil. Karena salah satu indikator kesehatan itu karena ada detak jantung. Detak jantungnya melebihi rentang bisa dikatakan kurang sehat atau tidak sehat. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam pembelajaran ada tujuannya. Saya minta satu orang membacakan satu tujuan dulu, Mbak. Dengan kegiatan kampus akan dimulaikan pengaruh aktivitas di sekolah menguraikan pengaruh aktivitas dan jenis kelamin terhadap denyut jantung dan tekanan darah dengan teliti. Ya. Terus yang kedua, Mas. Melalui hasil partium dan diskusi kelompok serta bukti dapat mengaitkan hubungan antara aktivitas dan jenis kelamin terhadap frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Ya, ada dua sikap tadi teliti, yang kedua jujur. Yang ketiga, Mbak, yang cepat aja, yang merakaban, Mas. Melalui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yang tekanan darah dengan disiplin, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dan tekanan darah dengan disiplin. Yang terakhir, Mas Alfan. Setelah melakukan praktikum serta uji coba menyajikan hasil laporan mengenai percobaan frekuensi denyut jantung tekanan darah karena pengaruh aktivitas jenis intensitas atau juga siklus jenis kelamin dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab di situ karena kalian nanti akan terbentuk kelompok. Jadi kalian tanggung jawab dengan kelompoknya masing. Yaitu orientasi masalah. Ya, di sini ada sebuah video. Ya, dari video itu nanti akan saya bukakan, kalian amati. Yang kedua, dari video itu mengapa nafas seseorang tersebut tersengal-sengal? Apakah pengaruh berlari terhadap frekuensi denyut jantung seseorang? Apakah hanya kegiatan berlari yang mempengaruhi saja, yang menjadi mengalami perubahan? Nah, terus ada sebuah link berita atau tautan berita di mana bahwa pemain bola itu tiba-tiba meninggal dunia, ya, apa karena penyakit jantung atau penyakit lain. Itu ya. Sebelumnya akan saya tampilkan sebuah video ini. Amati orang-orangnya ya. Amati orang-orangnya ya. Dari video yang disajikan, mengapa nafas seseorang tersebut tersengal-sengal? Adakah pengaruh berlari terhadap frekuensi denyut jantung seseorang? tidak. Apakah hanya kegiatan berlari yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Tidak. Oke, berarti nanti kalian sudah bisa menjawab orientasi masalah. Selanjutnya yaitu kalian bisa berdiskusi untuk membuat rumusan masalah tentang Ricky Yakobi meninggal saat bermain sepak bola. Begini kronologisnya. Nah, ini satu lagi video. Ini adalah olahraga yang paling mudah, murah dan bisa dilakukan di mana saja. Jenis olahraga kardio ini juga punya banyak manfaat untuk kesehatan.
lari itu adalah olahraga paling murah, ya. Tapi kadang tidak bisa mengatur nafasnya. Nah, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok untuk bisa menganalisis dari orientasi masalah tersebut. Nanti juga kalian akan melakukan praktikum, ya. Dan kelompoknya ini berdasarkan hasil pretest minggu kemarin. Hasil pretestnya gimana? Ini adalah kelompoknya, ya. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok protein, sendi, rangka, dan gravitasi, ya. Namanya sesuai dengan kemarin, tapi ini adalah posisinya anaknya sesuai dengan hasil pretest minggu kemarin, ya. Jadi ada Eza, Budi, Melati, Airani, Suranti, Inka. Sendi ada Miko, Hafid, Salista, Siswa, Yuda, Salsa. Rangka ada Fatir, Pak Firwa, Suara Betun, ada Ririn, ada Eka, ada Ristin. Gravitasi ada Alvan, Benito, Leila, Edgar, Intan, dan lain. Ya, nah, saya minta kalian bisa ke kelompoknya masing-masing dulu. Sekarang kalau sudah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, nah, sebelum melaksanakan, kalian dan saya akan mencari yang namanya denyut nadi. Kalau denyut jantung kan jelas di sini, ya. Kalau kita akan mau mencari denyut nadi masing-masing dan menghitung selama 1 menit 15 detik 4 kali menggunakan aplikasi Belajar atau Biosmart. Itu nanti kalau sudah, jadi ini kita mencari denyut dulu, ya. Denyutnya bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 jari, tempelkan di gelangan tangan boleh, sini boleh, ya, atau yang penting karena nadi itu adalah terasa denyutnya, yang terasa denyutnya. Berbeda dengan pena, ya. Kalau pena kan terlihat tapi tidak terasa. Yuk, silakan bisa dicoba dicari, sudah ketemu belum? Kalau sudah, akan saya hitung selama 15 detik. Kalian berapa kali? Itu ya, berapa kali berapa kali detak. Baik, 3, 2, 1. Ya, berapa detak? 31, 24, 29. Nah itu prakteknya hari ini seperti itu, hampir seperti itu. Jadi nanti di LKPD kalian bisa bahas dengan kelompoknya, ya, aktivitas bagaimana, terus yang tidak aktivitas bagaimana nanti didiskusikan. Itu ya. Nanti akan saya bagikan LKPD bahan ajar, ya, untuk bisa membantu kalian dalam pelaksanaan diskusi. Terus nanti dibahas atau dibagi, ya, satu sebagai koordinator, terus ada yang nanti jadi moderator, jadi non tulis, penyaji, penjawab, itu ya. Praktikan itu berarti semua yang praktek, itu ya. Bisa, ya. Nanti dibagi jadi koordinatornya siapa, moderatornya siapa, ya. Kalian paham, ya? Kan sudah beberapa kali untuk kita diskusi, sudah paham, ya? Moderator itu apa, koordinator itu apa, tulis itu apa, tugasnya sudah paham, ya? Sudah? Oke. Di eksperimen ini silakan kalian sambil dibuka aplikasi yang saya beri, aplikasi yang saya sampaikan, Biosmart dan Belajar. Nah, terus tensimeter atau nama lainnya sphygmomanometer kalau di tapi ini biasanya terkenal dengan yang namanya tensimeter. Ini untuk mengukur tekanan. Nah, jadi kalian nanti
tensimeter. Jadi supaya kalian tahu bagaimana sih cara menggunakan tensimeter itu bagaimana. Gitu ya. Baik, saya akan membagikan LKPD. Saya akan membagikan LKPD. LKPD-nya itu semua anak dapat. Jadi kalian nanti semua wajib mengumpulkan, wajib mengerjakan, tidak hanya satu kelompok satu, gitu ya. Jadi kalian harus pahami bahwa ini semua wajib untuk dilakukan. Bisa coba dipahami dulu, ya. Coba dipahami dulu maksud dari LKPD-nya bagaimana, coba dibaca dulu, ya. Jadi yang pertama, kalian nanti harus merumuskan sebuah masalah, ya. Di situ adalah Riti Yakobi meninggal saat bermain sepak bola. Ya, ini kronologisnya itu. Baca dulu artikelnya, ya. Terus kalian buat sebuah rumusan masalah. Nah, setelah itu barulah melakukan percobaan. Nah, percobaannya bagaimana? Itu di situ ada 6 anak, ya. 6 anak semua wajib melaksanakan aktivitas dan mengumpulkan denyut jantung, denyut nadi, ya, baik aktivitas atau tidak aktivitas, ya. Setelah itu untuk kalian dibutuhkan data apa lagi, coba butuh data apa lagi? Berat badan sudah tahu? Ya. Kalau belum tahu, silakan di sini ada timbangan berat badan, silakan bisa maju, nanti maju dulu bergantian, ya. Kalau memang masih ada orangnya, silakan bisa gantian lah, ya. Terus setelah itu untuk ini, ya, untuk ini nanti sistemnya kalian mengukur dengan blood pressure aplikasi dulu, ya. Aplikasinya dibuka. Untuk tekanan darahnya seperti itu, apakah sama dengan ini atau tidak, itu ya. Jadi pembandingan, itu ya. Dan yang diukur adalah yang tanpa aktivitas saja. Yang untuk ini, karena alatnya memang terbatas, itu ya. Yang penting kalian pernah merasakan praktikum dengan tensimeter. Bisa dilaksanakan untuk praktikum atau penyelidikan, ya. Selamat berdiskusi. Nanti akan saya pilih untuk melaksanakan diskusi dan pembimbingan. 1 menit. Sudah 1 menit? Nah, kalau sudah, itu adalah satu anak yang tidak aktivitas.
Dihitung ya, jangan sampai lupa temanmu ini loh, sudah 1 menit atau belum ya? Ya, ya silakan. Langsung ketika apa anak apa namanya sudah selesai langsung di blood itu aplikasinya tempelkan untuk tekanan darahnya sudah, baterainya sudah dikukuh belum? Sudah belum? Terus masuk ke sini. Nah, ambilnya data ini. Ayo semua ini. 120 ini. Sistoliknya berapa? Diastoliknya berapa? Misalkan kita berarti Intan dia 120/80. Sistoliknya 120. Sininya itu ya. Sudah? Saya kontak dengan masing-masing. Iklan dulu bentar. Datanya pada nih. Nah, 131/77. Nah, berapa berarti ya? Nah, ini nanti si Miko berarti masuknya ke laki-laki ya sini ya. Si siapa? Viva. Siapa ini Viva? Siapa? Hafid. Siva berarti masuknya ke perempuan yang sini. Nah, rata-rata berarti nanti kalau sudah jumlah dibagi jumlah data. Misalkan di sini ada 6 itu dibagi 6. Jumlah ini KB dibagi 6. Nah, jumlah ini semua. Nah, ini gimana Pak? Ini sudah bisa mengisi? Nah, ini berarti sistolnya yang mana? Sistolnya yang di atas apa yang di bawah? Angka yang di atas di bawah? Atas ya, berarti itu misalkan 128/81, berarti sistolnya 128, sistolnya 80. Sampai ke apa kamu ketemu lagi di sini? Ya, berarti tadi 130 per apa namanya per 70. Ya. Kamu habis olahraga kok? Habis. Nah, makanya berarti agak tinggi karena habis olahraga. Berarti sudah bisa memperhatikan. Berarti ketika kamu apa kehilangan denyut nadi, berarti itu adalah tekanan sistolik. Ketika ada denyut nadi lagi, berarti itu tekanan diastolik. Ya. Ya kenceng. Iya. Oke, sendi, kelompok sendi, pas. Sendi, ya, sendi untuk bisa presentasi.
Ya, silakan sambil mengerjakan kembali. Rumuskan masalah. Bagaimana cara kita mengetahui kategori tekanan darah supaya kita dapat menghindari serangan jantung? Rata-rata denyut jantung laki-laki saat diam 77, laki-laki saat terjun 87, perempuan saat diam 75,75, perempuan saat jam 88,5. Rata-rata tekanan darah laki-laki saat diam 127, sistol 127, diastol 79,5. Laki-laki saat aktivitas sistol 129,5, diastol 78. Perempuan saat diam siastol 128,5, diastol 76,25. Perempuan saat aktivitas sistol 127, saat diastol 74,25. Berapakah jumlah denyut jantung tertinggi per menit yang diperbolehkan untuk kalian jika ingin berolahraga berdasarkan data hasil pengamatan menghitung? Jumlah denyut jantung per menit yang diperbolehkan. Ya. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan moderator bisa di siapa dulu yang mau bertanya? Ya, dipilih dulu siapa. Mengapa saat beraktivitas berat seperti olahraga denyut jantung semakin meningkat? Silakan bisa diulang. Mengapa saat beraktivitas berat seperti olahraga denyut jantung semakin meningkat? Selanjutnya Pak, Ada lagi? Saya belum paham tentang sistolik dan diastolik. Tolong dijelaskan lagi. Saya menjawab pertanyaan dari kita. Tekanan darah normal 120/80 mmHg. Apabila lebih dari itu bagaimana? Terjadi penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, ditandai sakit kepala dan nafas pendek. Coba. Ya. Apakah diterima? Ya, diterima. Alhamdulillah. Dengan saya menyimpulkan pembelajaran hari ini, masalah anak-anak. Ya, Christine. Kesimpulan, dengan mengukur tekanan sistolik atau diri kontraksi dan tekanan diastolik atau serambian relasi. Untuk tekanan normal 120 mmHg, untuk distolik dan 80 mmHg. Untuk diastolik dan vertikal melakukan cek tekanan darah supaya dapat menghindari serangan jantung serta jaga kesehatan tidak stres. Masuk ke materi. Materi sampai ke frekuensi, faktor frekuensi denyut jantung. Nah, itu di situ ada aktivitas ya, terus ada umur atau usia, ada jenis kelamin, ada suhu tubuh, bahkan ada sampai ke komposisi ion ya. Terus nah ini nih, tadi ada yang tanya sistolik itu apa, diastolik apa. Sistolik itu adalah bilik berkontraksi
transisi, besarnya 120 mmHg. Dia solid itu serambi relaksasi mengendur, ya, berrelaksasi besarnya 80 mmHg. Terus satu lagi adalah RHM dibuka. Apa link yang tadi? Link yang tadi di refresh saja, ya, di refresh nanti akan terbuka. Ya, coba di situ ada bit.ly soal denyut jantungku, ya, silakan bisa dikerjakan waktunya 5 menit. Ya, silakan yang tadi. Ya, alhamdulillah. Ada? Ada. Banyak apa? Ada? Banyak. Oke. Ya. Baik. Setelah itu adalah refleksi. Emotikon yang menggambarkan kalian hari ini suasananya gimana? Oh, nah, oke, berarti senang ya. Oke. Terus apa yang kita pelajari hari ini? Frekuensi atau faktor? Faktor denyut jantung. Apa wae tadi? Apa saja? Faktornya apa saja? Arti? Nah, jenis kelamin, usia, suhu. Oke. Apa yang kalian link angket motivasi? Kalau sudah, laporan LKPD-nya tadi dibawa dulu untuk membuat laporannya per individu untuk satu anak satu, ya. Terus setelah itu minggu depan dikumpulkan dan kita akan melaksanakan pembelajaran tentang gangguan sistem peredaran darah. Itu ya, paham ya? Jadi buat laporan, terus minggu depan kita akan masuk ke gangguan sistem peredaran darah. Apa itu gangguannya, dipelajari dulu. Terus saya mengapresiasi kelompok yang sudah maju, kelompok yang sudah bertanya, semuanya yang sudah praktek, ya. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah itu ketua kelas memimpin doa dan kita akhiri pembelajaran ini. Sabda doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siang, Pak. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi UKM PPB yang saya laksanakan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua sebagai referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.